Honda Civic merupakan sebuah mobil yang cukup populer di seluruh belahan dunia. Mobil yang sudah memiliki nilai sejarah sejak tahun 1970-an. Di dunia, banyak sekali beredar versi dan tipe sesuai dengan region masing-masing. Salah satunya adalah mobil yang pengen gue bahas kali ini. Merupakan Civic generasi ke-10 yang hanya dijual di pasar Eropa. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif, dan bersama gue Raka, ini dia review Honda Civic FK2. Dan ini dia Honda Civic yang dikenal dengan kode bodi FK2. Merupakan Civic generasi ke-10 yang kalau di Indonesia itu sama generasinya seperti Honda Civic FB yang pernah gue review sebelumnya. Ini merupakan versi dari Civic yang hanya dijual untuk pasar Eropa dan pasar Australia saja. Jadi sekedar informasi, Civic itu banyak sekali memiliki versi yang berbeda-beda di setiap regionnya. Dan untuk ini dia Honda Civic yang dikenal dengan Honda Civic Hatchback di Eropa sana. Jadi Honda Civic Hatchback tidak hanya untuk generasi ke-11 yang terbaru, namun sudah ada di generasi ke-10-nya. Kita bahas dulu untuk bagian desainnya. Bisa kalian lihat Honda Civic generasi kedua ini cukup sporty, cukup keren, dan berbeda dari Civic FB yang dijual di Indonesia. Masih menganut gaya-gaya dari Honda Civic FD yang sangat melegenda itu. Lampu depannya cukup sipit, lalu bentuk grillnya juga yang masih senada dengan Civic FD. Dan menurut gue tampilannya ini cukup sporty lah ya. Mobil ini bisa dibilang sangat jarang di Indonesia karena dia masuk melalui importer umum. Jadi kalau kalian pengen tampil berbeda, bisa beli mobil ini karena ya peredarannya bisa dihitung jari. Lalu untuk kalian yang tertarik untuk membeli mobil ini, walaupun ini versi Eropa, tapi semua komponen mesinnya hampir mirip dengan Honda Civic FD atau Honda CR-V 1.8. Kita lihat sekarang bagian mesinnya. Ini dia teman-teman tampilan mesin dari Honda Civic FK2. Seperti yang gue bilang tadi bahwa mesinnya adalah mesin yang sama seperti Honda Civic FD ataupun Honda CR-V 1.8. Dia berisi 1800 cc 4 silinder yang sudah berteknologi VTEC tentunya. Dan tenaganya tercatat di angka 142 PS dan torsi 174 Nm. Walaupun di Eropa sana tersedia juga mesin 1400 cc bensin dan 2200 cc diesel. Dan yang populer di Indonesia yang dimasukkan via importer umum adalah mesin 1800-nya. Dan kalau kalian pengen lebih sporty lagi, di generasi ini juga tersedia Honda Civic Type R-nya yang mesinnya itu 2000 cc yang tenaganya sekitar 300 HP-an. Dan ini dia mesinnya, walaupun sedikit kotor ya, namun dipastikan mesinnya dalam keadaan cukup prima. Lalu mesin ini juga menyalurkan tenaganya melalui transmisi CVT ke dua roda depannya. Oke, dia sudah memiliki peredam juga, dan kap mesinnya masih manual nih, jadi belum ada pegas hidrolisnya. Baiklah, di bagian depan sini yang pengen gue highlight lagi adalah pada bagian penerangannya, karena lampunya dia berbeda dengan Honda Civic FB karena menggunakan proyektor dan juga lampunya sudah HID, jadi warnanya biru. Lalu di bawahnya juga terdapat sebuah fog lamp yang masih halogen, dan ada satu yang unik yaitu adanya headlamp washer. Oke, bagaimana kita lihat bagian sampingnya sekarang. Dan ini dia teman-teman tampilan samping dari Honda Civic FK2. Dia sangat berbeda ya dibanding Honda Civic FB karena desainnya lebih cenderung mengarah ke sedan-sedan liftback. Walaupun di Eropa sana dikenal sebagai hatchback. Lalu dia memiliki tarikan garis bodi yang juga masih senada seperti Civic FD, melandai gitu. Oke, kita bahas bagian rodanya. Dia velgnya sudah diganti menggunakan velg model Civic Type R yang menggunakan ring 17 yang dibalut dengan ban ukuran 215/65 dan proporsinya sangat cocok sekali. Dan untuk peranti keselamatan lainnya, mobil ini juga sangat banyak karena memang ini untuk versi Eropa. Lalu untuk masuk ke dalam mobil ini, dia sudah menggunakan metode keyless smart key yang bisa kalian lihat kuncinya seperti kepunyaan Honda CR-V kalau di Indonesia nih. Dan kalau kita ke belakang sedikit, bukan pintu belakangnya mengingatkan kita kepada Honda HR-V. Jadi tuasnya nggak lagi di bagian bawah pintu,
melainkan di atas, di samping kacanya. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Ini dia tampilan belakang dari Honda Civic FK2, dimana seperti gue bilang tadi bahwa mobil ini dikenal sebagai Civic hatchback. Namun desainnya lebih seperti mobil-mobil liftback karena dia memiliki dua kaca yang terpisah, yaitu kaca belakang dan kaca di bagian bawah sini. Kacanya dipisahkan sebuah spoiler yang juga disematkan lampu LED yang cukup memanjang nih. Dan lampu belakangnya dia sudah menggunakan LED juga tentunya, yang masih titik-titik nih LED-nya. Lalu untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih menggunakan bohlam halogen biasa. Yang menarik di belakang sini adalah tampilannya yang cukup unik karena dia berbeda dengan tampilan depan dan samping. Di belakang sini tampilannya lebih kalem, malah cenderung lebih lucu kalau menurut gue. Lalu ada emblem-emblemnya seperti di kiri ada Civic dan di kanan ini emblem tambahan yaitu emblem Type R. Walaupun mobil ini sebenarnya bukan Honda Civic Type R. Dan di bagian kacanya dia sudah menggunakan defogger kaca belakang, lalu juga ada wiper, lalu ada juga satu kamera mundur yang diletakkan di sini guys, samping tuas dari bukan pintu bagasinya. Kita lihat dulu bagian bagasinya. Ini dia tampilan bagasi dari Honda Civic FK2. Kurang lebih bagasinya ini bisa menampung 4 koper dengan ukuran besar. Lalu di bagasi ini juga lengkap diberikan sebuah lampu, diberikan sebuah separasi, dan ada satu buah subwoofer di belakang sini. Dan di bagian bawahnya seperti biasa dia memiliki tempat penyimpanan tambahan untuk menyimpan ban serep dan berbagai toolkit lainnya. Oke? Itu aja sepertinya tampilan eksterior dari Honda Civic FK2 spek Europa. Bagaimana kalau kita sekarang lompat ke bagian kabin belakangnya? Nah, ngomongin masalah kepraktisan, namanya mobil Honda dia dikenal dengan metode pelipatan kursi belakang yang juga cukup canggih. Kenapa demikian? Karena kursi belakang ini kalau seandainya kalian membawa barang yang cukup tinggi, kalian bisa letakkan di bagian kabin belakang dengan cara melipat kursi di bagian belakang sini. Kalian tinggal angkat saja dan kalian tarik tuasnya. Yes, ini yang dinamakan sebuah magic seat dari Honda. Lalu bagaimana impresi kabin belakangnya? Jadi langsung kita masuk aja. Kita turunin dulu, takut nggak kelihatan. Nah, ini dia tampilan belakang dari kabin Honda Civic FK2. Namanya Honda, lagi-lagi dia memberikan sebuah ruang yang cukup lega. Kenapa demikian? Karena bisa dilihat di depan adalah posisi pengemudi gue dengan tinggi 185 cm dan masih tersisa luang legroom yang cukup banyak nih, 4 jari. Lalu untuk headroomnya dia cukup terbatas karena tersisa 3 jari aja. Namun di belakang sini overall cukup nyaman karena busa joknya cenderung cukup empuk, dan juga kalau kalian pengen bersantai disediakan juga sebuah armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Ngomong-ngomong, untuk masalah material kabin di bagian belakang sini, dia di bagian door panelnya ini dilapis bahan yang cukup empuk lah ya, walaupun tidak sempuk di bagian door trim bawahnya. Dan untuk masalah keselamatan, seperti gue bilang tadi bahwa Honda Civic FK2 ini versi Eropa sangat lengkap sekali. Di belakang sini nggak cuma kalian disediakan sebuah seat belt 3 titik untuk ketiga penumpangnya, namun ada juga side curtain airbag. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah airbag yang tersedia di kabin Honda Civic FK2 ini. Ya, lagi-lagi namanya mobil Eropa, banyak sekali fitur yang tidak disunat seperti mobil-mobil yang dijual di Indonesia. Lalu apakah fitur di bagian tengahnya juga cukup keren, cukup canggih? Jadi langsung aja kita lihat. Teman-teman, udah sampai di bagian kabin depan dari Honda Civic FK2 ini. Gue langsung seneng, kenapa? Karena dia tampilan dashboardnya ini keren banget bro. Sangat sporty banget, beda sama Civic FB yang dijual di Indonesia. Kenapa Honda nggak masukin yang ini aja ya ke Indonesia? Lalu dia selain keren juga dashboardnya dibuat cukup modern dan sangat sporty. Kenapa demikian? Karena dia dibuat bertingkat-tingkat, lalu juga dipenuhi dengan tarikan-tarikan garis yang menyipit, seakan memberikan ciri sebagai mobil yang sporty.
Oke, kita nyalain dulu mobilnya. Dia sudah menggunakan engine start stop. Ketika menyala, instrumennya semuanya masih dipenuhi dengan jarum-jarum analog. Untuk bagian depannya, dia ada 3 buah dial seperti layaknya mobil-mobil Honda lainnya yang menunjukkan RPM di bagian tengah. Di kiri adalah penunjuk suhu mobil dan di kanan untuk menunjukkan sisa bensin. Lalu kita ke atas lagi, di bagian atas ada sebuah layar digital yang cukup besar. Dia sama seperti layarnya Honda Civic FD, menunjukkan kecepatan Anda ketika berjalan. Kita geser lagi ke bagian samping kirinya. Ini yang gue suka karena dia sudah dilengkapi dengan Multi Information Display atau MID yang kalian bisa atur dari tombol yang terletak di bagian setir ini. Dan dia juga bisa memberikan informasi mengenai kendaraan Anda. Kita bahas bagian setirnya. Dia menggunakan setir yang mirip dengan kepunyaan Honda CR-V karena cukup banyak tombol-tombolnya. Di sebelah kiri untuk mengatur menu audio atau mengatur MID, dan di sebelah kanan dilengkapi dengan pengaturan cruise control. Walaupun dia cruise controlnya masih cruise control biasa, belum cruise control adaptif. Dan di belakangnya lengkap dengan pengaturan pedal shift 2 buah. Kita beralih ke tuas-tuas. Nah, tadi gue sempat bingung kenapa, karena dia memiliki konfigurasi tuas yang berbeda seperti mobil yang dijual di Indonesia. Karena ini mobil Eropa, jadi untuk tuas lampu sen, tuas lampu diletakkan di bagian kiri, dan di bagian kanan ini untuk mengatur tuas wiper. Dan yang keren lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan mode berkendara Eco. Kalau kalian ingin berkendara lebih efisien, kalian tinggal aktifkan mode Econ-nya aja. Lalu di bagian bawahnya yang tidak terlihat adalah dia sudah memiliki fitur stability control, lalu untuk mengaktifkan lampu fog lamp dan mengaktifkan sensor parkir. Lalu kita bahas bagian tengah, bagian audio. Audionya seperti layaknya sudah terintegrasi dengan mobil, namun nyatanya audionya masih menggunakan audio aftermarket. Karena dia di audio sini hanya untuk mengatur bagian multimedia kalian saja, lalu dilengkapi juga dengan sebuah navigasi, namun tidak bisa menampilkan informasi mengenai mobil. Oke, kita turun ke bawah lagi. Di bawah ada AC yang ternyata sudah dual zone climate control, bro. Jadi sangat nice sekali. Dia juga pengaturan arah semburan yang cukup lengkap, ke kaki, ke badan, ke kaca depan atau ke kaca belakang. Dan ada juga fitur pemanas kursi. Jadi kalau kalian berkendara di iklim yang cukup dingin, kalian tinggal aktifkan aja nih pemanas kursinya. Lalu kita ke belakang, kita lihat tuas transmisinya seperti layaknya Honda biasa. Dia tidak dilengkapi dengan fitur Triptonic karena memang sudah diberikan pedal shift di bagian belakang setirnya. Ke belakang lagi ada 2 buah cup holder. Lalu kita ke sampingnya ada sebuah rem tangan yang diletakkan cukup besar nih di tengah sini. Mantap sekali. Oh, kelupaan guys. Kalau di atasnya ternyata Honda Civic FK2 ini dilengkapi dengan sebuah panoramic roof yang panjang dan besar sekali. Jadi ini hanya panoramik saja ya, karena kacanya tidak bisa kalian buka. Oh ya, hampir kelupaan kita bahas posisi duduknya, di mana Honda Civic FK2 ini dia pengaturan setirnya bisa diatur melalui teleskopik dan juga tilt alias naik turun. Dan untuk pengaturan kursinya dia juga sudah lengkap karena bisa maju mundur, reclining, dan naik turun. Namun yang unik, dia untuk pengaturan lumbar support di bagian belakang sini dia diletakkan sebuah tombol elektrik yang ada di bawah sini. Jadi kalau kalian pengen kursi ini lebih mendekap kalian tinggal atur aja. Untuk kalian tertarik untuk membeli mobil versi Eropa ini, odometernya tercatat di angka 65.147 km. Jadi untuk lansiran tahun 2012 cukup rendah juga nih. Karena memang mobil ini mungkin hanya disimpan-simpan aja di garasi untuk koleksi pribadi kalian. Dan kita ke depan lagi buat gua kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Honda Civic FK2 ini ke garasi kalian. Nah, itu dia teman-teman review singkat gue mengenai Honda Civic FK2 untuk versi Eropa. Sayang sekali kita nggak bisa nyobain mobil ini karena cuacanya cukup gelap. Jadi daripada mobil ini kotor, dan mobil ini adalah mobil dagangan dari Garage House yang terletak di
Blok M Mall. Ngomong-ngomong, kalau kalian pengen bawa pulang mobil ini, siapkan uang 292 juta dan tentunya masih bisa nego lagi. Lalu untuk mobil ini adalah lansiran tahun 2012, di mana harga pajaknya tercatat di angka 5 jutaan per tahunnya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga untuk Garage House yang sudah membolehkan kita mereview mobilnya. Kalau kalian tertarik, nanti alamat serta nomor telepon lengkapnya gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Jadi gimana menurut kalian? Honda Civic FK2 ini apakah keren banget? Apakah keren aja? Atau malah jelek? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Facebook Otomotif. Gue Raka pamit. Assalamualaikum.